tok 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 tok. Tiba-tiba nih ada suara ketukan pintu dan Alfia kira yang ngetuk itu Surya. Dia langsung tuh buru-buru keluar buat buka pintunya. Krek. Pas Alfia buka pintunya, dia kaget banget. Di depan pintunya ada sosok tinggi besar yang super menyeramkan dengan bau yang sangat busuk. Sosok itu matanya merah nyala, giginya taring panjang-panjang dan tajam. Wih, serem banget pokoknya. Alfia di sini langsung kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Akhirnya dia nggak kuat tuh lihat sosok itu dan pingsan lagi. Bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menceritakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yuk, yang sudah datang nih seperti biasa absen dulu di kolom komentar ya. Dengan siapa dan dari mana kotanya? Saya bacakan nih, ada komentar nih. Terima kasih buat Mama Noval yang sudah hadir ya, makasih banget. Terus ada Kak Ika Humaida dari Sidoarjo, ada Kak Alif, ada Kak Tobib, ada Mas Tobib ya. Terus ada Bu Esther, terima kasih sudah selalu hadir. Ada Kak Hani Bekasi, makasih ya yang selalu setia nontonin. Makasih juga buat Mama Andut ya yang setia banget, yang selalu datang ketika saya upload ya. Dan makasih juga buat Kak Yulianti ya yang baru hadir. Terus juga ada Kak Mega dari Kota Malang. Makasih banget sudah stay tune terus di channel saya ini ya, selalu mendengarkan cerita-cerita yang saya bawakan. Oke, semuanya yang baru datang ya, yang baru nemu channel ini, silakan absen dulu ya, kenalan kita kan dari mana kotanya, dengan siapa, biar kita makin kenal, makin deket gitu kan, biar enak gitu kita komunikasinya. Oke, untuk di cerita video kali ini ada sebuah cerita horor yang agak miris ya. Mirisnya kenapa? Karena ada sebuah keluarga yang harmonis banget ya. Udah cukup nih ya, udah kecukupan, udah ekonomi udah lancar, terus hubungan mereka harmonis banget. Ya pokoknya komplit idaman semua orangnya. Tapi tiba-tiba mereka dikasih ujian nih. Ujiannya apa? Yaitu orang ketiga. Ya, di sini kalau sekedar orang ketiga doang mungkin mereka masih kuat ya. Masalahnya di sini ada orang ketiganya itu pakai hal-hal yang nggak wajar gitu, nggak logis ya. Orang ketiga itu memakai hal-hal seperti kayak pelet atau semacamnya gitu. Jadi yang tadinya ini kuat ya, godaan dari orang ketiga akhirnya ya runtuh juga karena mereka dua orang ini memang ya polos gitu, nggak ada nggak ada tameng gitu. Ketika dihajar sama hal-hal gaib itu langsung runtuh kan. Nah sayangnya orang ketiga ini pakai hal-hal seperti itu yang bikin keluarga harmonis mereka jadi rusak berantakan. Wah, sadis ya, orang ketiga ini memang jahat banget sih. Udah nggak mampu pakai cara biasa ya pakai cara hal seperti itu. Nah di sini apakah dua orang ini bisa memulai kembali dari nol gitu, bisa membangun keluarga yang sangat harmonis lagi? Apakah bisa atau gimana nih? Coba tebak ya. Daripada nebak ya pusing gitu nggak tahu jawabannya, mending kita langsung aja dengerin ceritanya. Oke, kalian udah siap semuanya? Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Angkat koper itu dan pergi dari sini, teriak Suryato dengan nada penuh kebencian. Nah, Vina, istri tercintanya itu, dan Adam, anak mereka yang baru berumur 1 tahun, diusir tanpa ampun tuh. Surya berdiri dengan ekspresi dingin di samping Alfia. Nah, Alfia ini adalah wanita yang tidak lain adalah selingkuhannya si Surya. Alfia berdiri dengan pakaian seksi tuh dan senyuman yang manis yang membuat Vina merasa terhina banget di sini. Dengan air mata yang bercucuran, Vina dan Adam meninggalkan rumah yang dulu adalah tempat bahagia mereka. Kini rumah itu berubah menjadi kenangan yang pahit setelah dihancurkan oleh kehadiran Alfia itu yang merebut kebahagiaan keluarga kecil mereka. Nah, Vina pun akhirnya melangkah sambil mengusap air matanya itu dan mencoba menenangkan Adam yang menangis keras. Dia memesan taksi online tuh dengan sisa uang yang ada karena tidak mungkin pergi dengan bus dalam keadaan yang seperti itu. Untungnya aja nih dia masih punya cukup uang untuk membayar ongkos mobil. Nah, di dalam mobil Vina nangis lagi tuh. Namun bapak sopirnya
itu yang usianya kira-kira sebaya dengan ayahnya nih ya, ayahnya Vina nih, mencoba menghibur Vina dengan ajakan bicara tuh. Dengan penuh empati, sopir tersebut berusaha membuat perjalanan Vina lebih nyaman, memberikan sedikit rasa aman tuh di tengah kesedihan yang mendalam. Dan Vina pun curhat habis-habisan ke bapak sopir yang baik hati itu, yang mau dengerin keluh kesahnya itu. Dia bercerita tentang Surya yang udah brutal banget, berselingkuh dan sekarang malah ngusir dia dan ninggalin Vina yang baru aja digugat cerai. Gak cuma itu, Surya juga cuek sama Adam, anak kandungnya sendiri. Bapak sopir jadi ikut emosi setelah dengar cerita Vina. Dia ngajak Vina mampir ke rest area dulu buat nyantai sambil makan tuh. Bapak sopir bahkan bantu memesanin makanan dan beliin kebutuhan lain, plus ngajak main Adam supaya nggak ikutan sedih. Nah, bapak sopir nganggep Vina itu kayak anaknya sendiri nih. Soalnya dia juga nggak terima tuh kalau anaknya diperlakukan kayak gitu. Untungnya bapak sopir ngerti banget tuh perasaan Vina. Dia juga berdoa buat Vina, semoga dapat pengganti yang lebih baik dari Surya. Setelah Vina udah mulai tenang nih ya, mereka lanjut perjalanan tuh. Dan bapak sopir nyuruh Vina dan Adam tidur aja, karena perjalanan masih beberapa jam lagi tuh ke tujuan yang beda daerah ya. Nah, kita balik ke Surya nih. Di rumah Surya ya, ada Alfia yang sedang ngomong sama Surya. Mas, kamu hebat banget, udah ngusir wanita itu dari sini, ucap Alfia tuh. Ya, aku kan udah bilang sama kamu kan, kalau aku bener-bener cinta sama kamu. Bukti nyata kan, Vina udah aku usir. Iya sayang, aku percaya kok. Kita ke mall yuk. Aku pengen beli baju. Surya yang udah kelepek-kelepek banget tuh sama Alfia, nurutin aja tuh semuanya. Dia sama sekali nggak merasa bersalah sama Vina dan Adam. Sekarang dia malah pergi ke mall buat shopping bareng Alfia yang masih status pacar nih, belum nikah ya. Ya meskipun gitu nih, Surya ternyata udah sering banget tuh check in di hotel bareng Alfia, bolak-balik terus gitu. Wah parah ya. Emang zina tuh menyenangkan ya. Sesamanya di mall nih, mereka berdua muter-muter ke sana kemari. Tapi yang belanja cuma Alfia doang. Surya cuma jadi ATM berjalan tuh buat Alfia. Nah, Alfia di sini borong semua tuh, dari sendal, kacamata, tas, sampai baju, semuanya diambil dan Surya yang bayarin. Nah, sebagai gantinya setelah makan nih, Alfia harus apa? Harus apa ya udah tahu kan pasti harus ngapain? Ya harus melayani nafsu si Surya yang sekarang nggak perlu lagi ke hotel tuh, karena di rumah aja udah cukup. Ya kan Vina sama Adam udah diusir tuh sama Surya. Jadi mereka akhirnya sekarang mainnya di rumah, nggak perlu check-in lagi. Nah singkat cerita nih, malam itu Surya dan Alfia sudah bercocok tanam tuh di kamar Surya. Dan Surya yang udah capek, dia akhirnya pun tidur duluan. Nah sementara Alfia yang masih fit dan belum ngantuk tuh, dia keluar ke ruang tengah dengan pakaian dinasnya itu. Dia ngambil cemilan, nyalain TV dan nonton sendirian. Di sini Alfia merasa puas banget tuh sama apa yang dia punya sekarang. Dia berhasil merebut Surya dari istri sahnya dan bikin Surya patuh kepadanya. Tapi semua itu nggak instan teman-teman, karena ternyata Surya bisa takluk sama Alfia itu karena ada sesuatu tuh. Apakah itu? Ya pasti dong, Alfia ini ternyata udah pergi ke dukun duluan yang sebelumnya pernah dia temui. Jadi kita flashback dulu nih, pas awal-awal si Alfia ini ketemu sama Surya. Kita flashback 1 tahun yang lalu nih, saat Alfia baru pertama kali bertemu Surya di mall. Nah waktu itu Alfia ketemu Surya di mall tempat dia kerja, dan Surya masih jalan-jalan bareng Vina tuh. Mereka di sini masih harmonis banget nih dan bahagia waktu itu. Nah saat mampir ke toko HP tempat Alfia kerja nih, entah kenapa Alfia itu jadi iri tuh, pengen juga ngerasain bahagia kayak gitu. Wah ini tipe-tipe orang yang patut dijauhi sih. Benci banget sama orang yang begini kan. Dia tuh nggak suka lihat orang lain bahagia gitu. Oke, kita kembali ke cerita ya. Pas Surya nanya nih spesifikasi HP yang dia mau beli, Alfia malah makin kagum tuh. Ternyata Surya ini memang orangnya ya cakep banget, plus beruang. Jadi lengkap banget tuh di mata Alfia. Nah dengan ramah dan semangat, Alfia jelasin spek HP-nya sambil sesekali menatap wajah Surya tuh. Tapi di sini Vina yang lihat itu, dia pun diam-diam cemburu tuh dan langsung narik Surya untuk cari di toko lain aja. Alhasil Surya ya nurut aja kan. Sementara Alfia malah kesel banget tuh dalam hatinya. Ternyata nih setelah diselidiki, Alfia yang kepincut sama Surya dapat info kalau Surya ini adalah salah satu owner kios jam tangan
makanan branded di mall itu. Nah akhirnya pas suatu hari nih Alfia nekat datang ke sana tuh. Dia pura-pura mau beli dan terus berusaha mendekati Surya. Dia bolak-balik ke situ, tapi Surya masih nganggep dia sebagai ya pembeli biasa lah. Malah di sini tuh Surya tuh jadi makin risih karena Alfia ini cuma muter-muter doang tuh, beli aja kagak ya kan. Akhirnya Alfia diam-diam motret Surya dan pergi ke seorang dukun. Jadi dia moto nih pas dia lagi kerja, terus dia pergi ke dukun tuh buat nyewa jasa pelet biar Surya ini bener-bener kepincut sama dia. Maharnya itu memang mahal, tapi Alfia nggak masalah. Yang penting dia bisa merebut Surya dari istri sahnya. Waduh, iblis banget ya. Di sini kita sebut saja dukunnya namanya Mbah Mario ya. Nah, Mbah Mario ini bilang, "Udah paham saya. Kenapa kamu datang ke sini?" Iya Mbah, tolong aku pengen bikin orang yang aku suka itu kepincut sama aku Mbah. Kamu bisa pakai pelet buat laki-laki itu. Pelet Mbah? Iya, pelet. Kamu bisa pakai pelet darah haid. Dengar kalimat pelet darah haid tuh, Alfia tuh langsung jijik kan. Masa iya sih ada pelet pakai darah haid? Caranya emang gimana Mbah? Gampang. Kamu ajak ngobrol laki-laki itu, terus bikin kopi hitam. Kopi hitam itu campur dengan tetes darah haid ke dalam gelas kopi hitam itu. Dan darah haid yang kamu tetes harus darah haid yang pertama, jangan darah haid hari kedua atau seterusnya. Alfia dengerin semua yang dikatakan Mbah Mario dan mengangguk aja tuh, sebagai paham lah ya. Terus Mbah Mario kasih secari kertas yang ada mantranya tuh. Nah ini, bawa kertas ini dan bacain saat kamu ngaduk kopi hitam itu. Baik Mbah, nanti aku lakukan pas aku datang bulan. Kebetulan nih Alfia punya foto Surya yang dia ambil diam-diam waktu di mall tuh. Ini Mbah fotonya. Mbah Mario mulai merapal mantra di depan kemenyan yang udah dibakar. Foto Surya itu diikat pakai boneka pocongan, terus fotonya ditusuk-tusuk pakai jarum yang tajam tuh. Mbah Mario terus berkomat-kamit sambil matanya ditutup rapat. Suasana makin ngeri aja saat Mbah Dukun mulai merapal mantranya. Kain hitam yang nempel di dinding mulai bergerak-gerak sendiri tuh. Ruangan itu tiba-tiba bau anjir darah, kayak bau bangkai gitu. Nah Alfia di sini tutup hidung tuh karena dia nggak tahan sama aroma yang nyeremin yang nyengat itu. Nah singkat cerita, beberapa menit kemudian Mbah Mario mulai buka mata lagi dan selesai ritualnya tuh. Bawa boneka ini dan kuburin di depan rumah, kata Mbah Mario kan. Lalu Alfia pun menerima boneka pocongan itu dengan tangan yang gemetar. Iya Mbah, makasih. Setelah bayar mahar ke Mbah Mario nih, Alfia ngerti apa yang harus dilakuin dan pulang. Singkat cerita kan, keesokan harinya dia pesen kopi online diantar ke tempat kerjanya. Tapi dia sengaja custom nama pemesan pakai nama istrinya Surya tuh. Pas pesanan datang, Alfia minta kurir nunggu bentar. Terus dia bawa minumannya ke kios sebentar, campurin dengan bubuk dari dukun itu. Setelah itu Alfia minta kurir buat antar kopi ke kios jam tangan sesuai pesanan. Kurir pun beranjak tuh, langsung nganterin pesanan ke tempat yang dia maksud. Terus pergi setelah itu. Begitu lihat nama pemesan adalah istri ya kan, Surya pun tanpa ragu dong, dia langsung ngabisin kopi itu karena dia pikir ini kopi dari istrinya ya kan. Nah jadi sejak saat itu, setiap kali Alfia mampir ke kios Surya, dia mulai naksir nih sama Alfia tuh, naksir banget kan. Dan akhirnya sekarang nih Surya yang malah merayu dan deketin Alfia. Dan Alfia udah senyum-senyum puas tuh, ngerasa bakal segera nguasain Surya dan hartanya. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu tuh. Hubungan gelap mereka makin intens ya, makin dekat gitu. Bahkan sampai nginep di hotel bareng tuh. Surya juga janji bakal nikahin Alfia nanti. Dan beberapa bulan kemudian, atau tepatnya setahun kemudian nih, Surya bikin keputusan besar nih di sini, parah banget. Apa coba keputusannya? Yaitu Surya menceraikan Vina dan lebih pilih Alfia. Bahkan Surya nggak peduli lagi tuh sama anak kandungnya sendiri. Dan flashback pun selesai ya, sekilas aja. Dan kita kembali ke masa yang sekarang nih. Alfia tersadar dari lampuannya di depan TV pas tiba-tiba ada suara guntur gede dan hujan turun deras. Dia akhirnya mutusin masuk ke kamar dan nyusul tidur Surya tuh. Alfia udah gak sabar banget nih nunggu 4 bulan ke depan. Karena apa? Karena Surya 4 bulan ke depan itu udah janjiin ke Alfia bakal nikahin si Alfia itu.
Nah sementara itu kita pindah ke tempat lain nih. Setelah Vina dan Adam sampai di rumah nih, Vina minta bapak supir buat istirahat dulu tuh. Bapak supir ngangguk dan setuju. Vina di sini ngucapin terima kasih banget tuh selama perjalanan pulang, dan dia nawarin bapak supir makan sebelum pamitan. Sebelum pergi, bapak supir ngasih nasihat terakhir buat Vina nih, suruh move on katanya dan cari kesibukan lain. Vina cuma ya iya-iyain aja gitu kan. Nah setelah bapak itu pergi nih, bapak supir tadi ya kan, Vina cerita semua ke orang tuanya tuh, Pak Warnoto dan Bu Aminah ya. Sebut saja Pak Warnoto ini bapaknya dan ibunya adalah Bu Aminah. Dia cerita tuh tentang perceraian dan diusirnya dari rumah Surya. Dan tak hanya itu nih, dia juga cerita kalau Surya selingkuh dan ninggalin anaknya sendiri, yaitu Adam yang lagi rewel dan digendong ibunya. Pak Warnoto nih bapaknya nih otomatis marah banget dong denger itu. Bahkan sempat mau datang ke Surya dan ngajarin dia, tapi untungnya di sini Vina malah melarang ya. Seperti yang dikatakan bapak supir tuh, Vina berusaha buat terima dan bersyukur karena udah dijauhkan dari cowok yang brengsek seperti itu ya. Dia minta dukungan orang tuanya untuk cari kesibukan baru dan move on dari Surya tuh. Akhirnya nih orang tuanya pun ya udahlah ya kan, setuju aja tuh kan dan support dia tuh demi kesehatan dan ketenangan hati Vina. Nah singkat cerita nih, berbulan-bulan kemudian ya kan, sekarang Vina udah kerja di pabrik di daerahnya dan statusnya udah janda. Adam kadang dititipkan ke Ibu Aminah ya pas Vina lagi berangkat kerja tuh. Di pabrik Vina dapat banyak teman baru nih dan semuanya pada baik sama dia. Nah pada suatu hari nih ada temennya Vina nih, kita sebut saja namanya Nindi, yang udah deket banget sama Vina setelah beberapa bulan kerja bareng. Nanya nih sama Vina, kenapa kok Vina dia bisa pisah sama suaminya yang dulu tuh, mantan suami ya. Nah Vina pun akhirnya cerita dong semuanya ke Nindi, karena dia ngerasa Nindi ini oke lah, dia bisa dipercaya tuh, nggak ember ya, nggak bocor ceritanya. Nah Nindi nih yang denger cerita dari Vina itu, dia pun ikut-ikutan kesel tuh sama si Surya dan Alfia. Dia jadi ragu tuh buat nikah karena memang nih di sini Nindi sendiri tuh belum menikah nih ya. Dan di sini nih Nindi tanya nih ke Vina, apakah Vina ini masih ada dendam sama Surya dan Alfia? Nah di sini Vina mikir sejenak tuh, dia udah beresin perasaan sama Surya, tapi ternyata masih dong tetep ya, namanya juga manusia gitu, dia masih ada rasa dendam. Tapi ini soal dendam ya, bukan berarti Vina mau balikan sama Surya dong atau cemburu sama mereka, karena memang ya kejem banget sih gitu ya. Jadi makanya wajar dong ya kita punya rasa dendam gitu sebagai manusia ya kan. Vina pun ngerespon pertanyaan Nindi dan Nindi ngasih saran buat ngebales dendam Vina. Di kantin waktu istirahat kerja nih, Nindi nawarin Vina buat make jasa dukun untuk nyantet Surya dan Alfia. Vina baru kepikiran nih hal begituan kan, dan langsung tuh kepencut sama usulan Nindi. Apalagi kedua bajingan itu kabarnya udah nikah loh. Akhirnya singkat cerita nih, di hari libur Vina ngajak Nindi buat nyari dukun yang dikenal Nindi. Setibanya di tempat dukun, Vina langsung nyampein maksudnya itu, pengen usahanya Surya ini bangkrut dan Alfia kena penyakit yang ngeri gitu, kayak nanah di sekujur tubuhnya atau kemaluannya atau apalah gitu kan. Akhirnya singkat cerita nih, Vina pergi ke dukun buat balas sakit hatinya itu. Nindi nganterin Vina ke dukun santet yang terkenal ampuh katanya. Mereka naik motor bareng nih. Di perjalanan ke tempat dukun itu jauh banget ternyata, sekitar 2 jaman, karena tempatnya emang di pelosok gitu. Sesampainya di rumah dukun, ternyata banyak orang yang ngantri di sana. Akhirnya Vina dan Nindi nunggu gilirannya. Setelah nunggu sekitar 1 jam, akhirnya giliran Vina untuk masuk ke dalam tuh. Vina dan Nindi agak merinding nih pas masuk ke tempat ritual dukun, karena ya ruang itu baunya tuh anyir, terus kayak ada bau kemenyan bakar dan bunga-bungaan, plus suasana di sana tuh serba hitam ya, yang bikin makin mencekam gitu. Di dalam rumah ada boneka pocongan juga tuh, jenglot, keris, jarum, dan alat-alat lain yang buat santet-santet begituan ya. Vina dan Nindi di sini duduk berhadapan dengan Mbah Dukun tuh. Nah di sini nih dukunnya Vina, namanya kita sebut saja Mbah Warseso ya. Dia pun bilang, jadi ada apa kalian datang ke sini? Jadi gini Mbah, saya sakit hati banget sama mantan suami saya karena dia lebih milih selingkuhannya, dan saya mau biar dia sama selingkuhannya itu menderita dan mati Mbah. Kata Vina tuh. Mbah Warseso cuma ngakak denger penjelasan Vina tuh. Yakin? Iya Mbah, lakuin aja. Baik. Kalau begitu,
Mau santet yang seperti apa? Intinya Mbah, saya mau biar kemaluan si selingkuhannya itu rusak Mbah. Mereka jadi gak bisa berhubungan, dan perlahan-lahan mereka sakit-sakitan. Dan mantan suami saya itu pengen biar menderita Mbah. Baiklah, kalau begitu kamu harus bawa celana dalam target yang mau disantet. Sekarang mending kalian pulang dulu, bawa syaratnya itu. Terus kalau udah dapet, boleh kalian kesini lagi. Ya sudah Mbah, baik. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbah, jawab Vina nih. Singkat cerita nih, beberapa hari setelah dari rumah Mbah Dukun, Vina sama Nindi merayap tuh di belakang rumah Alfia dan Surya. Kebetulan jemuran celana dalam Alfia masih ada di situ tuh. Nah malam itu nih, Vina nyomot salah satu celana dalam Alfia, sementara Nindi jagain situasi sekitar. Mereka sengaja nih melipir ke rumah Surya meskipun beda daerah. Soalnya Vina pengen banget tuh balas dendam, jadi dibela-belain tuh ya kan, dari rumah Dukun terus ke rumah Surya dulu nih sebelum mereka pulang. Nah setelah dapetin celana dalam Alfia nih, Vina dan Nindi buru-buru pulang karena takut ketahuan sama warga sekitar. Dan keesokan harinya nih, Vina balik lagi ke rumah Mbah Warseso bareng Nindi. Begitu nyampe, Vina langsung kasih celana dalam Alfia ke Mbah Warseso. Ini Mbah, saya udah dapat celana dalamnya, kata Vina nih sambil ngasih celana dalam ke Mbah Warseso. Mbah Warseso di sini langsung nyalain kemenyan dan mulai merapalkan mantranya tuh di atas celana dalam Alfia yang diletakin di atas kemenyan. Hawa yang dirasakan Vina dan Nindi bikin merinding banget tuh. Setelah Mbah Warseso selesai merapalkan mantra nih, dia bawa celana dalam Alfia ke belakang rumahnya. Nah, celana dalam itu diletakkan di bawah aliran sungai di belakang rumah. Pas diletakin di situ, Mbah Warseso merapalkan mantra lagi nih. Abis selesai dengan ritual buat Alfia, sekarang giliran Surya. Mereka balik lagi ke ruangan ritual buat ngurus santet Surya. Mbah Warseso mulai berkomat-kamit lagi nih di depan kemenyan yang menyala itu. Terus dia ambil boneka pocongan, diasapin di atas kemenyan sambil diputer-puter beberapa kali tuh. Mbah Warseso juga ngikat kaki boneka pocongan itu pakai tali. Terus disiram dengan minyak yang bau busuk banget tuh minyaknya. Entah minyak apa itu, minyak nyong-nyong kali ya. Nah setelah semua ritual kelar nih, Vina ngasih mahar sebanyak 20 juta ke Mbah Warseso. Dan mereka disuruh pulang tanpa ngapa-ngapain lagi. Semua katanya bakal diurus sama Mbah Warseso. Vina tinggal nunggu hasilnya aja nih. Sementara itu kita pindah ke Alfia ya. Pada malam itu, Alfia lagi santai di kamar, tiba-tiba ambruk pingsan pas mau keluar kamar. Bruk gitu kan. Orang tua Surya yang ada di rumah langsung panik banget tuh, apalagi pas lihat anak satu-satunya ambruk gitu aja. Nah jadi nih, kenapa kok tiba-tiba ada orang tuanya ikut di situ juga ya? Jadi ceritanya seperti ini. Setelah Alfia nikah sama Surya nih, orang tua Alfia itu ikut tinggal di rumah mewahnya Surya. Dan Surya sih nggak masalah kan. Nah jadi seperti itu. Oke, Alfia di sini nih langsung diangkat masuk ke kamar lagi. Ibunya buru-buru ngolesin minyak kayu putih di hidung Alfia. Nah beberapa saat kemudian Alfia mulai sadar tuh. "Kamu kenapa Vi?" tanya ibunya nih. "Nggak tahu Bu." "Ya udah, kamu istirahat aja. Mungkin kecapean." "Iya mungkin Bu. Kepala Alfia pusing banget nih." Gak lama setelah itu, pada malam hari itu nih ya kan, Alfia tiba-tiba teriak-teriak gak jelas pas ngeliat sesuatu di pojok kamar. Bikin Surya ini panik dan ikut bingung kan. Sayang, kamu kenapa?" Tapi di sini Alfia nggak jawab tuh. Dia malah terus-terusan ketakutan sambil nyelepin kepala di dalam selimut tuh. Akhirnya Surya keluar kamar nih, manggil orang tua Alfia yang lagi nonton TV. "Pak, Bu, Alfia." "Ada apa Sur? Kenapa dengan Alfia?" "Itu Alfia kayaknya ketakutan Bu, Pak. Tapi saya nggak tahu kenapa dia ketakutan seperti itu." Karena penasaran dan khawatir, orang tua Alfia langsung menuju kamar. Ibunya masuk ke kamar dan langsung memeluk Alfia erat-erat. "Kamu kenapa lagi sih Vi?" Alfia di sini cuma nangis aja tuh. Air matanya mengalir dari sudut mata sampai bikin pipinya itu basah kan. Sesekali Alfia di sini ngelihat ke pojok kamar tuh, tapi dia tetap ketakutan dan gak mau lihat. Tiba-tiba aja Alfia di sini langsung ambruk lagi di kasur, pingsan karena mungkin ya nggak kuat tuh sama yang apa yang dia lihat.
Nah, ibunya ini buru-buru bikin teh hangat dan olesin minyak kayu putih di hidung Alfia yang lagi pingsan itu. Setelah sekitar ya kurang lebih 20 menitan nih, Alfia akhirnya sadar lagi tuh. Dan akhirnya ibunya pun ngasih teh hangat ke Alfia. Ini diminum dulu nak, biar lebih tenang, kata ibunya nih sambil nyodorin segelas teh hangat itu. Alfia perlahan-lahan minum teh hangat dari gelasnya itu. Begitu sadar, Alfia udah nggak ketakutan lagi. Kayaknya apa yang dia lihat itu udah hilang. Nah, beberapa hari setelah kiriman santet dukun, gangguan mulai ngerasa ampuh tuh di rumah Surya. Surya dan Alfia mulai ngalamin gangguan malam hari yang bikin mereka ketakutan dan pingsan di tempat yang berbeda. Setelah mereka sadar nih, Alfia merasakan gatal-gatal tuh di sekujur tubuhnya, termasuk di kemaluannya itu. Alfia panik banget dan akhirnya minta Surya nganterin dia periksa. Keesokan harinya nih, Alfia mau ke kamar mandi untuk buang air kecil kan. Nah, betapa terkejutnya di sini, Alfia pas buka celana dalamnya itu sampai dia berteriak, "Ah!" Orang-orang di rumah langsung panik dong ya kan, termasuk kedua orang tuanya dan suaminya. Mereka semua langsung berdatangan ke depan kamar mandi. Duk 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 duk. Alfia, Alfia, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Teriak Surya nih. Nah, beberapa saat kemudian Alfia keluar tuh dan buka pintu kamar mandi. Kriet. Nafasnya ini masih gak beraturan dan wajahnya tuh pucat banget. Alfia langsung diserbu pertanyaan oleh orang tuanya dan suaminya itu. Surya pun bilang nih, "Kamu kenapa kok teriak-teriak?" Terus ibunya juga bilang, "Iya, ada apa, Vi? Kamu kenapa? Bapaknya nih ada kecoa ya, Vi?" Alfia ngajak ibunya nih langsung masuk ke kamar mandi tuh. Dia nunjukin nih apa yang ada di dalam celana dalamnya. Astagfirullah, ucap ibunya kan. Nah, ternyata celana dalamnya Alfia itu penuh dengan cairan lendir putih seperti keputihan yang banyak banget ya, disertai darah. Tapi itu bukan darah haid, soalnya Alfia baru haid seminggu kemarin. Terus ibunya bilang, "Kenapa bisa begini, Vi? Aku juga nggak tahu, Bu. Rasanya perih banget." Ya udah, kalau gitu kita langsung ke rumah sakit aja sekarang. Alfia dan ibunya pun akhirnya keluar dari kamar mandi tuh. Tapi Alfia jalannya tuh jadi nggak normal karena nahan perih di kemaluannya itu. Oke, singkat cerita nih, sesampainya di dokter, Alfia langsung diperiksa tuh. Dokternya bilang itu cuma keputihan biasa katanya, nanti juga bakal hilang. Nah, akhirnya dokter pun ngasih resep obat buat Alfia. Tapi nih, seminggu kemudian keputihan Alfia malah semakin banyak yang keluar tuh. Walaupun udah minum obat di dokter, keputihan Alfia tetap aja tuh deres banget kayak air terjun. Sampai-sampai nih Alfia gak nafsu makan atau ngapa-ngapain gitu karena tubuhnya ini lemas dan wajahnya pucat kayak kekurangan darah gitu. Padahal Alfia ini nggak haid loh, keputihannya terus saja mengalir, bikin dia harus gonta-ganti celana dalam berkali-kali dalam setiap harinya. Celana dalamnya selalu basah kan. Nah, suatu malam nih, Alfia lagi berbaring di kamar tuh. Tiba-tiba dia teriak ketakutan dan tubuhnya merinding. Dia ngelihat segerombolan ular yang jumlahnya ratusan ada di pojok kamar tuh. Ular-ular itu berbarengan sama cacing dan lintah besar. Hewan-hewan melata itu nongol di pojok kamar malam itu. Alfia pun otomatis teriak nih, "Ah, tolong!" Surya yang udah tidur nih lebih dulu langsung terbangun kaget dengar jeritan Alfia. "Kamu kenapa? Mimpi buruk ya?" Alfia cuma geleng-geleng kepala tuh dan nyembunyiin kepalanya di balik selimut, kayak ditutupin gitu ya. "Cerita dong, kamu kenapa?" Aku ngelihat di pojok kamar ada ular banyak banget. Terus ada cacing sama lintah gede-gede." Nah, Surya di sini langsung melirik tuh ke pojok kamar yang ditunjukin Alfia. Tapi dia nggak lihat apa-apa seperti yang dibilang Alfia itu. "Mana sayang? Nggak ada apa-apa kok." Alfia nih ngintip pelan-pelan tuh dari balik selimut kan. Nah, pas ngelihat ke pojok kamar, Alfia langsung terperanjat dan menyembunyikan kepala lagi di balik selimut. Masih ada itu banyak banget. Aku takut. Tubuhnya ini gemeter tuh, bulu kuduknya berdiri semua. Surya ini langsung peluk Alfia dan coba nenangin tuh. Dan malamnya nih, waktu tidur Alfia ngimpi. Dalam mimpinya itu, dia lagi di sebuah sungai yang dililit sama ular gede banget. Ular itu ngelilit perut Alfia sekeras-kerasnya, bikin perutnya itu sakit parah. Ular itu kayak mau gigit tangan Alfia. Nah, Alfia di sini terbangun dong kaget. Tubuhnya ini penuh keringetan tuh, nafasnya ngos-ngosan. Dia pegang perutnya yang rasanya tuh sakit banget, sama kayak di mimpi. Dia meringis kesakitan dan langsung bangunin suaminya.
Mas, Mas bangun Mas. Surya pun langsung terbangun tuh, kaget melihat Alfia yang kesakitan. Ada apa dek? Kamu kenapa? Perutku sakit mas, sakit banget. Akhirnya Surya pun pergi ke dapur buat masak air nih. Setelah airnya mendidih, dia pun masukin ke botol kaca. Botol air panas itu dikasih ke Alfia, diletakin di perutnya biar sakitnya agak reda. Dan bener aja, beberapa saat setelah botol hangat itu diletakin di perut, Alfia merasa agak mendingan tuh. Singkat cerita nih, keesokan harinya tubuh Alfia kaku banget dan wajahnya ini pucat pasi. Keputihan dari alat kelamin Alfia masih terus mengalir deras, dicampur darah kental. Nah, siang itu Alfia mau buang air kecil nih, tapi jalannya susah banget. Jadi Alfia dipapa suaminya ke kamar mandi. Pas lagi buang air kecil, Alfia teriak dari dalam kamar mandi nih. Kedua orang tua Alfia langsung nyamperin ke kamar mandi. Alfia nunjukin ke ibunya lagi nih. Begitu ibunya ngeliat ada cacing gede banget keluar dari alat kemaluan Alfia, dia pun langsung kaget tuh. Cacing itu dimasukkan ke kantong plastik kecil, terus diperlihatkan ke bapaknya dan Surya. Karena ngerasa ada yang aneh dengan kondisi Alfia ini nih, mereka semua kumpul buat diskusiin masalah ini. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Alfia di sini kelihatan udah lemes banget tuh. Bapaknya bilang, kayaknya ini bukan penyakit biasa. Maksudnya gimana pak? Tanya ibunya, istrinya ya. Ya, Via ini kayaknya kena guna-guna orang. Dengar itu nih, Alfia langsung cerita semua yang dia lihat di pojok kamar. Aku juga sering lihat di pojokan kamar ada ular, cacing, lintah, gede-gede banget dan jumlahnya banyak. Aneh, cuma aku doang yang lihat. Mas Surya juga katanya nggak lihat itu, kan aneh. Ya, ini udah jelas. Via udah diguna-guna sama orang. Tapi siapa pak yang tega bikin anak kita satu-satunya kayak gini? Tanya ibunya tuh. Bapak juga nggak tahu. Besok kita ke orang pintar buat minta bantuan, biar tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Via. Nah, singkat cerita nih, malam hari ya, sekitar jam 2 dini hari, Alfia pengen buang air kecil. Dia merambat ke tembok karena susah jalan kan dia. Dia nggak bangunin suaminya karena kasihan dong. Jadi dia pergi ke kamar mandi sendirian. Pas Alfia di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia dengar suara wanita nyanyi di dini hari itu, bikin dia merinding dan buru-buru nyelesain buang air kecilnya. Saat dia lagi pakai celana dalam nih, tiba-tiba kedengaran suara ketukan pintu dari depan. Duk, 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 duk. Alfia kira itu suaminya atau orang tuanya yang ngetuk. Tapi pas dia buka nih, gak ada siapa-siapa di depan kamar mandi. Alfia melongo tuh, tapi dia langsung kecium bau anyir darah, kemenyan dan bunga-bungaan. Dia pun langsung merinding kan. Alfia buru-buru merambat ke kamar dengan cepat. Setibanya di kamar, Alfia lihat suaminya lagi tidur nyenyak tuh. Dan kamar orang tuanya juga rapat banget pintunya. Kepala Alfia di sini udah mulai kacau tuh. Dia kaget banget pas di kamar. Dia ngeliat ada kuntilanak berdiri di pojok kamar. Wajahnya hancur penuh darah. Belum lagi ada genderuwo, buto ijo, dan pocong dengan muka yang gosong. Karena ketakutan di sini, tubuh Alfia gemeteran dan keringat dingin mulai menembus baju. Sosok-sosok itu mendekati dia. Dan karena nggak kuat nahan takut, Alfia pun akhirnya pingsan lagi. Singkat cerita nih, keesokan paginya Alfia ngerasa gatal banget di alat kemaluan dan kayak ada yang gerak-gerak gitu. Dia buru-buru ke kamar mandi buat ngecek apa yang terjadi. Pas dia lihat, Alfia kaget banget tuh. Banyak banget cacing di dalam celananya. Celana dalam ya. Cacingnya ini banyak banget gitulah ya. Bikin geli merinding gimana gitu. Alfia langsung manggil ibunya dan ibu langsung nyamperin ke kamar mandi. Astagfirullah. Surya dan bapaknya Alfia langsung nyamperin juga tuh. Alfia di sini lemes banget, wajahnya pucat, pasi dan lesu. Gak cuma Alfia yang kena teror ternyata ya. Surya juga ngalami hal yang sama setelah beberapa hari Alfia sakit dan diganggu. Nah, pada suatu malam nih, Surya lagi nongkrong di teras rumah sambil ngudut dan ngopi tuh, sambil ngawasin perkembangan usahanya. Tiba-tiba dia kaget banget sama suara cewek yang nangis keras. Dia langsung nyari asal suara itu.
Pas dia nyari nih, dia beneran terkejut pas nemuin sosok kuntilanak duduk di atas pohon depan rumahnya. Dia buru-buru balik masuk ke rumah, jalan terkoboh-koboh. Setelah masuk kamar, dia nyemplung ke dalam selimut. Napasnya masih ngos-ngosan banget tuh. Gak lama kemudian, dia dikejutkan lagi sama suara ketukan pintu kamar. Tok, 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 tok. Suara ketukan itu terus-terusan nih, bikin Surya bangkit dan coba buka pintu kamar. Malam itu, Alfiah udah pules banget tuh tidur lebih duluan. Pas dia buka pintunya nih, dia langsung ketemu sama sosok kuntilanak yang tadi dia lihat. Makin gemeteran lah dia, sampai akhirnya dia pun pingsan. Pruk. Surya ini pingsan ternyata sampai pagi tuh, dan baru sadar setelah nabrak lantai. Kepalanya itu pusing banget gara-gara gebentur. Nah, pagi berikutnya nih, Alfiah yang udah bangun kaget lihat Surya yang lagi duduk di lantai. Untungnya Alfiah di sini udah ngerasa mendingan ya. Terus Alfiah tanya nih, "Kamu kenapa, Mas?" Nggak apa-apa kok, Dek." "Beneran, Mas?" Iya. Udah sana kamu masuk aja. Aku lapar." Akhirnya Alfiah langsung ke dapur buat masak sarapan pagi buat mereka. Sementara Surya ke kamar mandi buat mandi tuh. Abis mandi dan sarapan, Surya berangkat ke tempat usahanya. Malam-malam berikutnya nih, gangguan terus aja datang ke mereka. Mungkin karena ritual yang mereka lakukan itu di rumah ya, jadinya rumah mereka dipenuhi makhluk halus. Apalagi mereka ya jarang, mohon maaf, ibadah gitu. Alfiah pun gak lepas dari teror di rumahnya. Malam itu Surya pergi ke rumah temannya. Jadi Alfiah sendirian di rumah. Alfiah nonton TV sambil ngemil karena dia ngerasa bosan dan kesepian. Soalnya nih, orang tua Alfiah itu lagi pulang ke rumah mereka sendiri buat ada urusan lah gitu kan. Nah, tiba-tiba nih, dia kaget banget sama suara geraman. Dia langsung cari-cari sumber suara itu, tapi nggak ketemu juga. Gak lama setelah itu, dia kaget lagi pas gorden jendela tiba-tiba bergerak sendiri. Padahal gak ada angin atau hewan yang nyenggol. Tok, 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 tok. Tiba-tiba nih ada suara ketukan pintu. Dan Alfiah kira yang ngetuk itu Surya. Dia langsung tuh buru-buru keluar buat buka pintunya. Krek. Pas Alfiah buka pintunya, dia kaget banget. Di depan pintunya ada sosok tinggi besar yang super menyeramkan dengan bau yang sangat busuk. Sosok itu matanya merah nyala, giginya taring panjang-panjang dan tajam. Wih, serem banget pokoknya. Alfiah di sini langsung kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Akhirnya dia nggak kuat tuh lihat sosok itu dan pingsan lagi. Beberapa saat kemudian nih, Surya pulang dan kaget banget lihat istrinya terkapar di depan pintu. Dia langsung ngangkat Alfiah masuk kamar dan nyadarin Alfiah dengan minyak angin kayu putih. Gak lama Alfiah pun sadar dan Surya langsung ambilkan air putih. "Aku ambilin air putih dulu ya." Saat Surya di dapur ambil air putih, tiba-tiba dia dikejutkan sama suara geraman juga tuh. Tapi dia gak lihat wujudnya. Surya di sini merinding sih, tapi dia nggak terlalu peduli sama suara itu. Dia balik lagi ke kamar dan kasih air putih ke Alfiah. "Ini diminum, Dek." Setelah minum, Alfiah pun bilang seperti ini. "Mas, kamu di rumah aja ya. Aku takut." "Takut kenapa sih, Dek?" "Tadi aku lihat ada genderuwo, Mas." "Hah? Masa sih? Kamu cuma halusinasi kali." "Beneran loh, Mas. Genderuwo itu tinggi, besar, dan serem banget. Makanya aku pingsan." "Dek, kamu itu cuma kecapean. Jadi jangan kebanyakan halusinasi ya. Udah tidur aja, istirahat." Hingga pada suatu malam nih, Alfiah yang terbangun tengah malam buat buang air kecil lagi nyadar kalau Surya udah nggak ada di samping kasurnya. "Mas Surya kemana ya?" Tapi dia mikirnya mungkin Surya lagi ke rumah temannya tuh. Jadi dia jalan aja ke kamar mandi. Tapi pas dia jalan ke kamar mandi, dia lewat ruangan yang ada di rumahnya yang semuanya tutup rapat. Terus dia mencium bau kemenyan dari ruangan itu. Tapi karena udah kebelet banget, Alfiah langsung menuju ke kamar mandi. Pas di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia dikejutkan sama suara ketukan pintu kamar mandi beberapa kali. Tok, 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 tok. "Iya, Mas, bentar," jawab Alfiah tuh. Karena Alfiah pikir nih di sini Surya udah pulang. Dia buru-buru selesai buang airnya dan buka pintu kamar mandi nih. Krek. Tapi begitu pintu dibuka, bukannya Surya yang dia lihat, malah ada sosok tinggi besar yang serem banget. Mata merah menyala, ngelewerin tatapan tajam.
Tubuh Alfiah langsung beku, gak bisa bergerak ngelihat sosok itu. Dan karena gak kuat ngelihat sosok serem yang ada di depan mata, akhirnya Alfiah pingsan di depan kamar mandi. Bruk. Di sini adegan pingsan banyak banget ya teman-teman ya. Surya yang pulang kaget banget lihat istrinya terkapar di lantai. Langsung aja dia angkat Alfiah dan bawa ke kamar. Beberapa hari setelahnya nih, singkat ceritanya, Surya singal banget tuh. Dagangannya jadi sepi, pemasukan berkurang, bahkan dia harus ngegaji karyawan. Karyawan yang kesal akhirnya kabur tuh dan bawa beberapa jam mahal dari kiosnya. Lebih tepatnya di sini sih mencuri ya. Surya rugi banyak tuh waktu itu. Nah, pas Surya mau bikin laporan pencurian, malamnya dia malah jatuh sakit dan gak bisa gerak, cuman terbaring di kasur. Sementara itu Alfiah juga sibuk dengan penyakitnya sendiri. Akhirnya Alfiah dibawa ke orang pintar oleh orang tuanya nih, sedangkan Surya masih terkapar di kasur. Pagi itu juga Alfiah langsung dibawa ke orang pintar yang ngerti masalah ini. Orang tuanya nyetir mobil menuju tempat orang pintar yang letaknya jauh ya, sekitar 2 jam perjalanan. Setibanya di tempat orang pintar nih, Alfiah langsung direbahkan di kasur yang udah disediain sebagai tempat praktek. Mbah Dukun langsung merapalkan mantra buat ngeliat apa yang sebenarnya terjadi sama Alfiah. Di dalam ruangan, Mbah Dukun lagi asyik nih merapalkan mantranya. Setelah selesai, Bapak Alfiah nanya ke Mbah Dukun tentang apa yang sebenarnya terjadi sama anaknya yang satu-satunya itu. Gimana Mbah? Anak saya kenapa ya? Anak Bapak udah diguna-guna sama seseorang. Dia udah disantet, dan cara nyantetnya pakai celana dalam. Makanya anak Bapak sering sakit dan keluar yang aneh-aneh dari kemaluannya. Ibunya bilang nih, siapa yang tega bikin anak saya gini Mbah? Untuk orangnya saya belum tahu. Tapi di belakang anak ibu Bapak banyak banget yang ngikutin. Maksudnya gimana ya Mbah? Di belakang tubuh anak Bapak ada yang ngikutin sosok genderuwo, kuntilanak, buto ijo, dan pocong. Tapi bisa sembuh gak Mbah? Itu mungkin agak susah ya. Mending coba ke orang pintar lain saja. Ucap Mbah Dukun itu. Aneh kan, Mbah Dukun pun sampai nyerah nih di sini. Nah, akhirnya Alfiah dibawa ke orang pintar lain dari satu tempat ke tempat lain. Tapi di sini ya, semuanya tuh nggak ada yang bisa nyembuhin Alfiah. Orang tuanya ini hampir nyerah tuh. Sementara Alfiah terus ngerasain sakit gitu. Begitu juga dengan Surya yang cuma terbaring di kasur. Sejak itu Alfiah sering ribut tuh sama Surya yang cuma terbaring di kasur, dan uang juga udah nggak ada pemasukan sama sekali. Nah, puncaknya nih, Alfiah di sini kesel banget dan akhirnya nekat bunuh Surya yang udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tindakan Alfiah ini ketahuan warga dan dia akhirnya dijebloskan ke penjara. Selama di dalam penjara, tubuh Alfiah tetap beruntusan dan gatal-gatal. Dia nggak tahu kapan bakal sembuh. Selnya juga dipisahin dari orang lain karena baunya yang bau busuk banget dari pecahan nanahnya itu. Di tempat lain nih, Vina dengar kabar itu dan dia akhirnya pun senyum penuh kebahagiaan, kebanggaannya. Nindi yang diceritain Vina juga seneng banget dengar berita itu. Setelah itu Vina mutusin buat nggak nikah lagi. Dia bakal jadi janda yang kuat dan tangguh buat ngebesarin anaknya yang satu-satunya itu. Hatinya udah tenang karena dendamnya udah terbalaskan. Semoga dari kejadian ini kita bisa ambil pelajaran ya. Kalau jodoh itu udah di tangan Tuhan, jadi jangan memaksa kehendak, apalagi nyakitin orang lain. Siapa yang nyebar kebencian, dia juga yang bakal dapat hasilnya. Semoga kita semua bisa ambil hikmah dari kejadian ini, buang sisi negatifnya dan ambil sisi positifnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang mistis, gaib, atau dari orang-orang yang bisa nyakitin kita. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman semuanya, makasih banget yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir yang tanpa di skip. Makasih banget, semoga
cerita ini bisa menghibur kalian semua di waktu senggang kalian ya. Buat yang suka videonya jangan lupa untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe channel ini silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya, dan bagikan ke teman-teman jenengan semua biar banyak orang yang tahu, biar banyak orang yang terhibur. Oke, makasih banget ya buat penonton setia saya di sini ya, makasih banget semuanya, buat kakak-kakak, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat semuanya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya ya. Jadi stay terus di channel Lazy Stories dengan saya di sini. Kalau gitu saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.